Halo rekan-rekan, bertemu lagi dengan saya Gromiko Wongso. Pada modul pertama ini kita akan belajar membahas mengenai sejarah dan evolusi bisnis digital. Sekarang kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan Information and Communication Technology atau ICT. Mari kita mulai dari masa yang sangat awal. Pada periode antara 250 sebelum Masehi hingga 1956, dunia baru mengenal bentuk-bentuk komunikasi dasar seperti tulisan, simbol, dan alat bantu hitung sederhana. Abakus, mesin hitung mekanik, hingga telegraf adalah tonggak penting yang membantu manusia mengolah dan menyampaikan informasi. Lompatan besar terjadi pada abad ke-19 dengan ditemukannya telepon oleh Alexander Graham Bell dan radio oleh Marconi yang memungkinkan komunikasi lintas jarak tanpa batas fisik. Disinilah benih pertama dari Information Age mulai tumbuh di mana sebuah era informasi menjadi alat kekuasaan dan efisiensi. Jadi, meskipun kita sering mengkaitkan digitalisasi dengan komputer, sebenarnya ICT jauh lebih panjang dan mencerminkan perjalanan panjang manusia menuju efisiensi dan konektivitas global. Memasuki periode 1966 hingga 1994, dunia memasuki era komputerisasi. Komputer yang dulunya besar dan mahal mulai mengecil, lebih cepat, dan lebih mudah diakses. Pada tahun 1969, Amerika meluncurkan ARPANET, awal dari munculnya internet yang digunakan untuk militer dan penelitian. Di era 1980-an, personal komputer mulai hadir di rumah sakit dan kantor, diikuti oleh sistem operasi seperti Windows dan Mac OS. Sementara itu, di awal 1990-an muncul World Wide Web atau WWW, diciptakan oleh Tim Berners-Lee. Periode ini merupakan awal lahirnya e-commerce pertama, ketika situs-situs pertama seperti Amazon, eBay mulai berdiri. Perlu kita sadari, dunia mulai berubah dari komunikasi terbatas menjadi komunikasi global, dari transaksi lokal menjadi transaksi lintas negara. Setelah internet terbuka untuk publik, pertumbuhan teknologi meningkat secara eksponensial dari tahun 1995 hingga 2022. Kita melihat kelahiran era digital yang sesungguhnya, muncul perusahaan raksasa seperti Google, Facebook, Alibaba, dan Tokopedia yang membentuk ekonomi baru berbasis platform digital. Perkembangan mobile teknologi dan smartphone membuat akses ke internet semakin mudah, bahkan di negara berkembang seperti Indonesia. Pada periode ini juga muncul fenomena Web 2.0, di mana pengguna bukan hanya konsumen informasi, tetapi juga pencipta konten. Media sosial, e-commerce, fintech, hingga on-demand ekonomi seperti Gojek dan Grab menjadi bukti bahwa bisnis dan kehidupan manusia kini tidak bisa terpisahkan dari dunia digital. Kini, kita memasuki era digital transformation, di mana semua sektor pendidikan, pemerintahan, dan industri bergerak menuju sistem yang sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi digital. Menurut WIRS 2024, transformasi digital berlangsung dalam 5 tahapan utama. Pertama, digitalization development of digital transformation and service innovation, yaitu proses mengubah data analog menjadi digital, dari awalnya kertas menjadi file elektronik. Yang kedua, digitalization mobile and social media diffusion, di mana teknologi mulai diintegrasikan ke dalam proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi, misalnya penggunaan ERP atau sistem POS di toko-toko. Ketiga, digital transformation, connectivity, and network diffusion, yaitu perubahan mendasar pada mobile business di mana teknologi menjadi bagian inti dari strategi perusahaan. Yang keempat, digital innovation dikenal sebagai istilah IoT, Big Data, Cloud Diffusion, tahap ketika perusahaan mulai menciptakan nilai baru melalui teknologi seperti layanan personalisasi berbasis AI. Dan kelima, Digital Maturity, dikenal dengan Independent AI and Robotic Diffusion, ketika organisasi benar-benar adaptif, agile, dan memiliki budaya digital yang berkelanjutan. 5 tahap ini tidak berlaku untuk perusahaan besar, tetapi juga berlaku untuk startup, UMKM, ataupun institusi pendidikan yang beradaptasi di era digital. Dunia kita hari ini sering disebut sebagai information society atau masyarakat informasi. Di sini, knowledge menjadi sumber daya utama. Jika di masa lalu kekuatan ekonomi ditentukan oleh tanah atau modal, kini terpenting adalah kemampuan mengakses dan memanfaatkan informasi. Dalam konteks bisnis, perusahaan yang mampu mengubah data menjadi insight seperti Amazon atau Gojek memiliki keunggulan kompetitif.
Masyarakat informasi juga dituntut keterampilan baru seperti literasi digital, kemampuan analisis data, dan pemahaman terhadap sistem digital. Jadi, menjadi bagian dari masyarakat informasi berarti kita harus siap beradaptasi, terus belajar dan berinovasi di tengah arus perubahan teknologi yang cepat. Mari kita lihat berdasarkan data yang digambarkan, jumlah pengguna internet global telah mencapai lebih dari 5 miliar, artinya lebih dari separuh populasi dunia kini terhubung secara digital. Negara-negara berkembang seperti Indonesia menunjukkan pertumbuhan tercepat karena akses internet seluler semakin luas dan terjangkau. Fenomena ini membuka peluang besar di sektor digital ekonomi, di mana bisnis tidak lagi dibatasi oleh lokasi. Setiap individu kini menjadi pelaku ekonomi digital dengan membuka toko online, membuat konten, hingga menjadi bagian dari rantai pasok global. Disinilah muncul generasi baru digital entrepreneurs yang membangun bisnis berbasis kreativitas, data, dan teknologi. Sekarang kita hidup di era connected life, di mana hampir semua aktivitas kita terhubung internet, mulai dari belajar di kelas virtual, membayar tagihan menggunakan e-wallet, hingga belajar dan memesan makanan melalui aplikasi digital. Internet tidak hanya memudahkan, tetapi juga mengubah cara kita berpikir, bekerja, dan berinteraksi. Dalam konteks bisnis, ini merupakan bagi perusahaan harus memahami perilaku digital konsumen yang terus berubah, cepat, personal, dan berbasis pengalaman. Contohnya seperti Tokopedia dan Shopee sukses ketika memahami bagaimana pengguna berinteraksi di dunia digital dan mengubah pengalaman berbelanja menjadi lebih sosial dan menarik. Karena itu, memahami internet bukan sekedar soal teknologi, tetapi tentang memahami perilaku manusia di dunia yang semakin terhubung. Baik rekan-rekan, sekian pembahasan modul pertama mengenai sejarah dan evolusi digital bisnis. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di modul selanjutnya.